Segmen ketiga sahabat MKTV yang insya Allah di sore hari ini kita akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Taufik Hidayat dari Darut Tauhid Peduli. Dan insya Allah kita akan coba paparkan kembali terkait makna-makna dari kurban itu sendiri. Karena insya Allah kita sebagai orang muslim akan juga melaksanakan Idul Kurban kelak di beberapa hari mendatang. Dan Pak Tauhid ini, Pak Taufik, tadi kan disampaikan dari segmen 1 hingga 2 adalah terkait informasi-informasi ya Pak Taufik ya terkait kurban itu sendiri, Jelas. dan ternyata memang kurban itu akan diterima hanya orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita ya Pak ya. Jadi tidak hanya membeli hewan kurbannya saja tapi ada syarat bertakwanya itu. Nah, ini di segmen ini kira-kira Ustadz, untuk hikmahnya sendiri agar kita bisa lebih mendalami makna Iya, iya. kurban, Baik. bagaimana Pak Taufik? Iya, iya, iya. Mhm, Tentunya kita memang harus mendapatkan pelajaran berharga ya, dari ya, pelaksanaan kurban yang mungkin tiap tahun kita laksanakan gitu, insya Allah ya. Mmm, Tadi, dan ujung-ujungnya memang berharap menjadi orang-orang taat ya. Sebagaimana, mmm, hikmah yang bisa kita ambil ya kalau dalam perspektif saya nih Kang Jorki ya, bahwa kurban ini juga bentuk komitmen kuat kita kepada Allah yang kemudian melahirkan ketaatan, ketakwaan itu gitu. Di mhm, komitmen kuat yang melahirkan ketundukan, ketaatan, ketauhidan, ketakwaan. mhm, Karena juga, ketika perintahnya As-Saffat ayat 102 itu kan, falamma balagha sa'ya, ketika Ismail itu udah mulai dewasa nih, udah mulai saya itu usia-usia mantep gitu ya, mhm. cakep-cakepnya ya Kang Jogi lah gitu, insya Iya, Allah. Taufik. eee, Kemudian kan Allah berikan ujian yang sangat besar. Ketika kecintaannya Ibrahim yang sudah lama, baru juga ketemu dengan putranya, tiba-tiba, "Ya bunaya, ini ara fil manami ani adbahu." Diberikan ujian keimanan dan kalau Ibrahim itu sesungguhnya ya, perjalanan hidupnya ujian-ujian semua ya. Dia Mhm, malah nabi paling filosofis yang makanya jadi abul anbiya wal mursalin ya, jadi bapak para nabi, jadi sosok filosofis yang dipelajari oleh seluruh agama-agama juga di dunia ya, sosok mhm, Ibrahim ini. Dan dalam pencarian Tuhan juga kan sangat luar biasa dari mulai dia mencari matahari dan banyak di mhm, ayat-ayat yang demikian. ya, Syariatnya juga banyak muncul tentang entah itu khitan ya, entah itu pembangunan masjid yang itu yang pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ya, ya, tentang, khitan, tentang kemudian kurban, haji itu adalah syariat manasiknya Pak Ibrahim ya, yang termasuk kurban salah satu bagiannya. mhm, Ya, akhirnya kan menyembelih tuh ini Arafil mana dan disahabatkan, "Ya bunaya, aku bermimpi menyembelihmu." Itu di yaumi tarwiyah ya. Tarwiyah itu biasanya tanggal 8 Zulhijjah, Kang Jarni. iya, Merenung ya, karena tidak berarti ini kalimatnya kan di tempat tidur. Apakah setiap orang di tempat tidur tidur? Tidak iya, juga ya. betul ya, mhm, Ya. Tapi orang menyebutnya mungkin ini bermimpi, tapi saya prediksi ini di tempat tidur tidak semua benar. Tapi ketika mimpi pertama, dia merenung, apakah benar ini perintah Allah? Hari kedua, tarbiyah itu kan artinya merenung tuh. Nah, barulah, 9-nya, ini benar nih, mimpinya benar nih, nggak bohong gitu ya. Karena berulang-ulang, makanya Arafah itu dikenal. Ini mah kalau WA itu kan ada yang mengetik ya, mhm. yang orang-orang tua kan kalau nge-WA itu alamat tuh mengetik, sedang mengetik mau ngomong apa, nah ngomong apa itu tarbiyah kata dosen saya dulu ya. Kalau ibarat, ngetik itu hari tarbiyah ya, hari perenungan, ini ngetik apa gitu ya. Nah ting, masuk ke HP kita, itu Arafah gitu. Oh, Oh, dia mau minta beliin bakso, ini lama beliin bakso aja ngetiknya lama gitu ya. Gitu. Nah akhirnya yakin tuh, jadi betapa cepat keimanan Ibrahim waktu itu ya, ketika ada perintah langsung disampaikan ke anaknya dan ternyata anak yang soleh itu ya, "Qala ya abati ayahku laksanakan kalau mau dari Allah." Coba cepat banget ya, hingga akhirnya berangkatlah 10 Zulhijjah penyembelihan tuh, Kak. Inilah, ketaatan, komitmen kuat ya yang melahirkan ketaatan. Makanya satu dari As-Saffat ya ayat yang sering kita dengar 102, ini melahirkan sebuah komitmen ketaatan yang kuat. Kedua, ternyata di perjalanannya tidak semudah itu, Kang Jarki. iya Ada, benar. kompromi para setan yang dimulai ke Ibrahim, "Masa kamu baru ber berusia senja dapat putra harus disembelih?" Gitu. "Ini mah Mhm, bohong." Tapi Nabi Ibrahim yakin karena Allah. Pindah setan ke anaknya Ismail, Ismail lebih kuat lagi.
pindah ke istrinya semakin kuat. Artinya kita jangan pernah kompromi dengan setan atas kebatilan-kebatilan Kang Jerry ya. Dan Hmm. ini hikmah yang bisa kita dapat dari poin 2 pelaksanaan ibadah kurban ini. Dan yang ketiga, artinya menyembelih ini adalah menyembelih sifat kebitatangan kita ya. Dan Allah kan ujiannya berakhir tuh. Ketika dua-duanya seorang sosok muda yang saleh, orang tua yang saleh pergi ke nahar, penyembelihannya hari nahar, hari penyembelihan, menyiapkan pisau terbaik gitu. Pas akan disembelihkan, banyak syarat yang diberikan Ismail, jangan kau lihat wajahku, khawatir engkau tidak ridho, gitu, tidak rela. Siapkan sembelih pisau terbaik, dan kalaupun sudah jangan sampai ada darah yang diketahui oleh ibunda gitu ya. Wah, ketika bahasa yang sangat sedih, dan itulah Ibrahim tetap melanjutkan, tapi pas ketika kan itu, engkau telah membenarkan wahyu yang diberikan Allah, dan digantilah dengan bidi-bidi terbesar. Artinya Kang Jorgi di sini kita bisa memahami betapa keimanan Ibrahim luar biasa dan harus melahirkan generasi-generasi Ismail. Gitu. Poin 3 hikmahnya, ya dengan berkurban itu mudah-mudahan Allah menyiapkan kepada kita generasi-generasi terbaik ya, dan kekhawatiran Ibrahim itu terjawab. Maka hadirin ya, tentunya kurban ini menjadi hal yang besar. Dan mobil khusus di lembaga kita ya, DT Peduli ini Kang Gi, tidak hanya berkurban, juga nilai tambah ya. Sangat memberikan benefit yang besar insya Allah. Itu kurang lebih hikmah yang bisa disampaikan. Ya, Masya Allah, luar biasa terkait mengenai hikmah ya, Ustaz Tauhid, bagaimana tentu kalau kaitannya dengan kurban, kita mengaitkan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Nah, dan ini dia sahabat semua teladan-teladan kita yang perlu kita teladani dengan Idul Kurban. Nah, kali ini juga Pak Tauhid, mungkin kita lebih dalam ya kurban itu sendiri ya Pak Tauhid ya. Nah, kalau kita sebagai yang memang sekarang akan berkurban, yang diwajibkan itu seperti apa sih Pak Tauhid? Mungkin selain dari ketakwaan ini kan pasti sudah harus itu. Iya. Tapi bagaimana untuk kesiapan kita sendiri Pak Tauhid? Jadi ini syariat Nabi Ibrahim yang disempurnakan Nabi Muhammad yang tak pernah ditinggalkan oleh para Nabi mulia ini ya. Bahkan jumlahnya sangat besar. Maka tentunya Kang Jorgi, kita harus ya merekatkan, kata orang Sunda. Merekatkan itu ya, memastikan masa sih untuk kurban tidak bisa. Bahkan kemarin sempat konsul dengan Ustadz Ali juga, kalau kita memang bisa untuk membayar ya, tapi tiba-tiba nggak punya uang, tapi bisa untuk membayarnya, boleh sebenarnya nganjuk dulu juga ya. Saking dan sifat yang sunnah muakkadah ini memang harus kita laksanakan. Bahkan sebagian mazhab ada yang mewajibkan ini. Padahal sebenarnya sunnah muakkadah ya, sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh para nabi gitu ya. Hukum awalnya. Dan berkhusus carilah lembaga-lembaga yang memang bisa memberi nilai tambah ya. Hanya untuk pendekatan ke pribadi, tapi juga untuk bernilai sosial. Gitu Kang Jorgi. Masya Allah, ini dia ya Pak Taufik ya. Kalau kita juga kondisi keuangan seperti apa, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diperjuangkan. Itu adalah para nabi yang tidak pernah lewat. Menit Pak Taufik. Termasuk barangkali yang kan DT Peduli ya. Nah, benar. Ini bagaimana nih Pak Taufik untuk nilai tambahnya seperti apa? Mungkin kalau kita sudah berniat berkurban, hari ini ada rezekinya, salah satu lembaga yang memang mengusung nilai peduli tak hanya untuk pribadi, tapi kurban bisa bernilai sosial adalah salah satunya lembaga DT Peduli ya. Apa nilai tambahnya yang kita ketahui, insya Allah di DT Peduli itu pertama memberdayakan peternak kecil ya Kang ya, karena melalui desa ternak mandiri ini kita coba membangun ekonomi masyarakat. Kemudian juga di DT Peduli itu insya Allah sebarannya menuju 3T itu ya, terluar, terjauh, terdalam, fakir miskin, kawasan konflik, juga kawasan-kawasan yang memang rawan akidah dan rawan pangan. Dan juga negara-negara solidaritas muslim insya Allah disebar ke sana insya Allah ya.
Hmm. Dan insya Allah juga yang terpenting itu selain bobot kebaikan quality control kurban report kan. Ya. Jadi kalau disembelih melalui Detik Peduli, dalam beberapa saat nanti akan tayang langsung Oh, proses masya sebelum Allah. dan Ya, ya. sesudahnya. Ini quick report, contoh Kang Jori atas nama Kang Jori disebar di kawasan Cianjur gitu. Setelah disembelih, nanti di-share langsung melalui web kita, linknya bisa langsung diakses quick report. Tidak harus nungguin kapan dapat report laporannya gitu, tapi dengan klik link itu sudah sampai nanti. Oh, saya di Cianjur contoh ya, oh di Ah, Cigorobogo nanti gitu. Nanti bisa kita lihat ya sebelum dan siap, sesudahnya siap. insya Allah. Baik, 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 Pak Taufik. Masya Allah ini dia luar biasa ya Pak Taufik. Jadi insya Allah Betul, kurban kita ini akan ada quick report-nya. Jadi insya Allah langsung ke smartphone kita ya. Dengan iya, pesan mungkin ataupun juga dengan email dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan ini dia menarik sahabat peduli semua bahwasanya tidak hanya berkurbannya saja, tapi nilai tambah dari Dorotoy Peduli kita jadikan apa ya nilai tambah untuk kurban kita di tahun ini. Nah, insya Allah benefit ya. nilai-nilainya akan kita coba berikutnya segmen terakhir. Oleh karena tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli kita akan kembali setelah